Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Pramuja dengan NIM 2413000154. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul yaitu Hakikat Manusia dalam Perspektif Islam. Jadi, Islam sendiri memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dalam Al-Quran. Manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi ini dan dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang memiliki tanggung jawab besar sekaligus keistimewaan dibanding makhluk lainnya. Kemudian yang pertama itu asal-usul penciptaan manusia. Nah, Allah menciptakan manusia dari tanah atau tin dan ruhnya yang ditiupkan. Nah, itu dijelaskan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 7 hingga 9. Ini menunjukkan manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama itu jasmani, itu fisik, berasal dari bumi. Kedua itu rohani atau jiwa, berasal dari Allah. Nah, yang kedua itu kedudukan manusia. Manusia memiliki kedudukan mulia dalam Islam karena manusia itu yang pertama ini sebagai khalifah atau pemimpin dan pengelola di bumi. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian makhluk mulia, yang kedua itu makhluk mulia diberi akal, kehendak bebas dan ilmu. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Kemudian yang ketiga itu hakikat manusia menurut Islam. Jadi makhluk spiritual dan moral tidak hanya mengajar manusia, itu maksudnya itu makhluk yang spiritual dan memiliki moral. Jadi tidak hanya mengajar dunia tapi juga akhirat. Nah, manusia itu juga makhluk sosial, hidup berdampingan, saling tolong menolong. Kemudian itu bertanggung jawab seperti atas semua amal perbuatannya di dunia. Kemudian yang keempat itu manusia itu memiliki tujuan hidup. Nah, dalam Islam tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Dan manusia itu menjadi hamba dan khalifah di bumi. Nah, menjaga keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sendiri itu Islam itu memandang manusia bukan hanya makhluk biologis, tapi juga makhluk yang spiritual dan moral. Kehidupan manusia sendiri itu harus diarahkan kepada pencapaian ridha Allah dengan menjalankan peran sebagai hamba dan khalifah di bumi secara seimbang seperti itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang salah, baik salah kata ataupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.